Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya, teman-teman, yang menyikapi tentang sebuah video klarifikasi yang dilakukan oleh Ustaz Ali Hidayat ya. Ya, beliau mengupload video di akun official beliau ya tentang, kalau kita lihat judulnya sih ya, seakan-akan semua keadaan ini ya, semua kontroversi yang terjadi itu merupakan sebuah framing yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada beliau. Yang padahal tidaklah seperti itu, teman-teman. Satu hal yang mesti kita pahami bahwa umat ini kan mempermasalahkan tentang yang antum katakan itu tadi kan, bahwa surah Maryam 30:31 itu antum katakan sebagai mirip dengan surah ayat Yohanes itu tadi. Ya, pasal 3 ayat 16. Nah, umat mempermasalahkan itu termasuk saya. Nah, seharusnya Anda Ustaz Adi Hidayat ya, membahas hal itu. Seharusnya kalau Anda memang betul-betul yakin bahwa apa yang antum ucapkan pada saat itu ya benar. Antum yakin ya menurut prinsip yang antum pegang. Jika hal itu benar, perkataan yang antum pegang itu benar, ya seharusnya Anda jelaskan bahwa maksud saya pada saat itu loh ini loh. Ini maksudnya ini berdasarkan dalil ini, di sini ini loh. Nah, seharusnya seperti itu. Bukan malah justru membuat sebuah video klarifikasi atau video tanggapan yang narasinya itu cenderung menyudutkan orang-orang yang mengkritik Anda. Dengan asumsi-asumsi yang liar seperti itu. Bahwa kami seakan-akan ini yang mengkritik Anda itu dikatakan sebagai hanya pencari popularitas. Membuat framing terhadap antum. Ingin memfitnah antum. Ya, ingin mencari AdSense di balik permasalahan ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Coba teman-teman, kita lihat secara psikologi ya. Kita lihat ilmu psikologi. Kalau memang benar-benar Ustaz Adi Hidayat itu apa yang beliau sampaikan pada saat itu yang mengatakan bahwa surah Maryam 30:31 itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu memang benar dan ia yakin, menurut Ustaz Adi Hidayat juga ia yakin benar. Maka seharusnya beliau memberi sebuah video tanggapan yang langsung to the point, membahas substansi. Ya, bukan justru malah membuat sebuah video tanggapan yang ngalor ngidul, muter-muter, bahkan cenderung menyalahkan orang-orang yang mengkritik beliau. Dikatakan katanya sebagai framing lah untuk beliau, menjatuhkan beliau lah. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan teman-teman. Bisa kita ini membaca psikologi orang tersebut, itu bisa kita baca bahwa sebenarnya ya menurut analisa saya sebenarnya Ustaz Adi Hidayat pun menyadari apa yang perkataan beliau itu keliru. Ya, apa yang beliau katakan itu keliru. Tetapi mungkin ya analisa saya mungkin karena mungkin beliau merasa malu untuk mengakui hal itu. Ya wallahu alam ya. Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan Ustaz Adi Hidayat sendiri. Ya, sama halnya ketika permasalahan kemarin kan surah Asy-Syu'ara dikatakan sebagai surah pemusik. Nih ada nih orang yang membantah hal itu, meluruskan hal itu. Tidak seperti ini loh. Kemudian apa respon dari Ustaz Adi Hidayat? Coba, apa klarifikasi dari Ustaz Adi Hidayat? Bukannya malah membantah hal itu dengan secara ilmiah, dengan argumen yang ilmiah, yang berkelas. Tetapi apa? Beliau malah cenderung membawa atau menyerang person orang yang mengkritik beliau. Ya coba lihat. Ya skripsinya Ustaz Muflis Safitra sampai di bawah seperti ini. Ini loh orang yang mengkritik saya ya seakan-akan seperti itu. Ini loh. Bahkan diungkit-ungkit background pendidikannya. Hanya ini loh, hanya pendidikan seperti ini loh yang mengungkit saya, yang mengkritik saya. Ya, bahkan sampai membawa-bawa ya, orang tua beliau, nama orang tua bapak beliau. Coba. Seharusnya kan kalau memang yakin dengan kebenaran yang beliau ucapkan, seharusnya kan bantah dengan elegan. Bukan hal seperti itu. Dan hal ini pun terulang sekarang juga ya, kejadian kali ini. Coba kita lihat. Bukannya beliau membantah atau menjelaskan kepada umat ini secara fokus ya terhadap substansi ya yang kita permasalahkan itu. Ya, justru malah kemana-mana. Justru malah membahas hal yang sangat general. Bahkan cenderung membuat narasi-narasi seolah-olah kita ini yang mengkritik beliau ini salah. Seolah-olah kita ini yang mengkritik beliau ini yang menzalimi beliau. Coba. Dan lebih parahnya ya pendukung beliau ya, pendukung Ustaz Adi Hidayat ini ya. Ya oknum, mungkin tidak semua ya, oknum. Sebagian besar koar-koar deh, besar kepala. Bahkan yang lebih parahnya tuh ya. Sampai ada yang mengatakan gini nih. Sampai mengatakan terhadap orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat itu. Ya, orang yang halal darahnya. Coba. Ini apaan coba? Bahkan ada yang mengatakan hati-hati, daging ulama beracun. Ya. Jaga jangan sul adab sama ulama. Saya pribadi mengagumi Ustaz Adi Hidayat. Saya pribadi termasuk pendengar Ustaz Adi Hidayat. Tetapi dengan kekaguman saya, dengan takjubnya saya terhadap ilmu beliau tidak membuat saya ini serta merta taklid buta terhadap beliau. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar saya katakan benar. Dan seharusnya seperti itu sebagai kita muslim yang baik, teman-teman. Ya. Jadi terhadap video yang beliau buat tadi pagi, lagi-lagi saya sangat-sangat kecewa. Sebab beliau tidak membahas secara substansi yang kita permasalahkan ini loh. Ya. Seharusnya beliau membahas hal itu. Ya.
Saya nggak tahu harus bilang seperti apa lagi.